104 Super Bowls in 1 month. This is the magnitude of what we organize, ladies and gentlemen. Negara-negara ini kira-kira punya amalan apa ya? Habisnya mereka bisa dapat grup yang gampang amat gitu. Seperti yang kita tahu, hasil drawing Piala Dunia 2026 telah resmi dirilis. Selain mempertemukan grup neraka dengan big match-nya, Piala Dunia tahun depan juga menghasilkan grup yang mudahnya kebangetan. Negara-negara besar yang masuk grup itu tak perlu bermandikan keringat untuk lolos ke babak selanjutnya. Sebab lawan-lawan yang mereka hadapi bukan cuma rankingnya doang yang di bawah, tapi secara level juga beda kelas, bro. Lantas, negara mana saja yang ketiban durian runtuh karena dapat undian grup yang mudah? Benarkah negara dari dua GOAT kesayangan kita termasuk di dalamnya? Argentina. Bentar, Argentina tuh emang beneran anak kesayangan FIFA gak sih? Noh, lihat aja hasil undian mereka di Piala Dunia 2026. Sang juara bertahan mendapat grup yang memudahkan langkah mereka mempertahankan mahkota sebagai penguasa sepak bola dunia. Terdaftar di grup J, La Albi Celeste cuma ketemu sama Aljazair, Austria, dan Yordania. Secara di atas kertas, ketiganya jelas bukanlah lawan berarti bagi Lionel Messi dan kolega. Dari segi ranking, terlihat ada kesenjangan yang hakiki di antara Argentina dan calon lawannya. Pasukan Lionel Scaloni kini membuntuti Spanyol dengan menduduki ranking 2 dunia. Bandingkan dengan Austria di ranking 24, Aljazair di ranking 35, sementara Yordania di ranking 66. Bukan hanya menang soal ranking, juara dunia 3 kali tersebut juga punya catatan yang lumayan melawan 3 tim tadi. Meski ini menjadi pertemuan perdana dengan Aljazair di panggung Piala Dunia, Argentina sebelumnya pernah sekali mengalahkan El Hadra, tepatnya di laga uji coba pada 5 Juni 2007 dengan skor 4-3. Sedangkan laga melawan Austria nanti akan menjadi pertemuan keempat mereka sepanjang sejarah. Bila ditelisik, Austria setidaknya sanggup memberikan perlawanan di 3 laga sebelumnya. Dapat dilihat dari kedua tim yang sama-sama meraih 1 kemenangan, sementara 1 laga harus berakhir imbang. Bagaimana dengan Yordania? Ternyata kedua negara belum pernah bertemu sebelumnya. Nah, kalau mengamati hasil head-to-head, Austria mungkin akan mampu menyulitkan Argentina. Namun, Mimin punya pertimbangan lain. Aljazair lah yang bisa jadi akan memberi terapi kejut untuk Emiliano Martinez. Jawabannya bisa dilihat dari penampilan Argentina di Piala Dunia 2022. Raksasa Amerika Latin itu di luar dugaan tak mampu membendung Arab Saudi, tapi mampu menjegal Polandia. Dari situ muncul hipotesis kalau Argentina lebih mudah mengatasi perlawanan wakil Eropa dibanding delegasi dari Asia Afrika. Jadi Argentina mungkin perlu waspada pada Riyad Mahrez CS dibanding David Alaba dan kawan-kawan. Portugal. Para ternak Messi mungkin ngiranya idola mereka aja yang dapat drawing mudah. Eits, don't play bosku. Cristiano Ronaldo juga dapat loh. Nah, berhubung Ronaldo dinyatakan bebas dari hukuman akibat menerima kartu merah, si ganteng bisa loh ya farming gol di grup K nanti. Lagian lawan yang dihadapi Portugal cuma Kolombia, Uzbekistan, dan pemenang dari playoff interkontinental antara Kaledonia Baru, Jamaika, atau Republik Demokratik Kongo. Sekarang gini aja deh, coba kalian tebak siapa di antara mereka yang sekiranya tak begitu jomplang dengan Portugal. Kalau jawaban kalian Kolombia, berarti kita sehati. Tapi memang secara kualitas skuad Kolombia dihuni sejumlah pemain yang berkecimpung di Liga Eropa. Ambil contoh Yerry Mina, Davinson Sanchez, Daniel Munoz, dan tak lupa Luis Diaz. Belum lagi para veteran kenamaan yang masih bertaji macam David Ospina dan James Rodriguez. Dengan kedalaman skuad demikian, Los Cafeteros diyakini mampu menunjukkan perjuangan yang militan. Barisan pertahanan Selecao das Quinas yang diawaki Ruben Dias dan João Cancelo perlu mewanti-wanti gelombang serangan khas Latinos. Bukan mustahil,
Portugal yang kini di ranking 6 akan kewalahan membendung Kolombia yang menempati ranking 13. Lalu bagaimana peluang Portugal saat melawan dua lawan lainnya? Setelah perlu kewaspadaan tinggi saat bertemu Kolombia, juara Euro 2016 itu diprediksi akan mudah memukul Uzbekistan dan negara pemenang playoff. Sebagai debutan, Uzbekistan dianggap tak bisa berbuat banyak mengingat Fabio Cannavaro sebagai pengganti Timur Kapadze belum teruji di event besar. Sementara mau siapapun negara pemenang playoff yang nantinya dihadapi, Portugal sudah menang soal kekuatan maupun ranking. Bila skenario itu benar terjadi, Portugal akan lolos ke babak berikutnya dan berpotensi akan melakoni super mega big match melawan Argentina di perempat final. So, sudah siap nonton King Messi dan King Ronaldo bertemu untuk terakhir kali? Germany. Sempat dicibir karena mulai kehilangan era keemasan, Jerman malah kedapatan grup yang dinilai mudah untuk mengantarkan mereka ke 32 besar. Der Panzer tergabung di grup E bareng Ekuador, Pantai Gading, dan Curaçao. Sebagai nama besar pemilik 4 bintang emas di jersey, harusnya nih ya, Jerman bisa mengatasi kompetitor tersebut. Tapi apa benar akan semudah itu? Coba kita ulas satu persatu. Menghadapi Ekuador, Jerman akan terbawa dalam situasi deja vu. Keduanya pernah segrup bareng di Piala Dunia 2006 silam. Kala itu tuan rumah dengan mudahnya menggulung Ekuador 3-0. Apakah Julian Nagelsmann bisa mengulang kemenangan tersebut? 2 poin ini mungkin bisa menjawabnya. Pertama, skuad Jerman punya rata-rata kualitas pemain yang sepadan antar lini. Mulai dari Joshua Kimmich, Florian Wirtz, sampai Nick Woltemade. Bandingkan dengan Ekuador yang terlalu bertumpu pada aura kebintangan Moises Caicedo. Dan kedua, Jerman belum pernah kalah melawan Ekuador. Sudah 2 kali Jerman menang atas La Tricolor. Jerman mungkin bisa merebut 3 angka dari tangan Ekuador, namun rintangan baru tampak kala berjumpa Pantai Gading. Itu karena secara rekor pertemuan Jerman belum pernah menang dengan catatan sekali seri pada 2009. Tak cuma itu, Pantai Gading punya Sebastian Haller. Pernah menetap di Borussia Dortmund, Haller bisa digunakan sebagai informan untuk mencari tahu lebih detail tipikal permainan sepak bola Jerman. Kalau Curaçao gimana, Min? Ya itu mah, kalau Jerman pakai lapis kedua pun juga bakal menang. Oke lah, Curaçao mungkin sekarang diasuh Dick Advocaat yang pernah memimpin Korea Selatan di edisi 2006. Namun daya dobrak Curaçao diyakini tak sampai membuat Marc-Andre ter Stegen atau kiper Jerman lainnya jatuh bangun. Belgium. Sebagai ajang perpisahan bagi generasi emas era 2014-an, hasil undian grup kali ini boleh dibilang menguntungkan bagi Belgia. Sisa-sisa generasi emas seperti Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, dan Romelu Lukaku tampaknya bisa memberikan last dance yang terbaik bagi The Rode Duivels. Bagaimana tidak, Belgia hanya bertatap muka dengan Iran, Mesir, dan Selandia Baru di grup G. Dengan daftar musuh yang demikian, sinting rasanya kalau tidak menjagokan Belgia sebagai juara grup. Selain kepingan akhir generasi emas, Rudi Garcia juga tak kekurangan stok pemain lain yang berkualitas dan berpengalaman. Terus, siapa di antara Iran, Mesir, dan Selandia Baru yang bisa menantang kemewahan skuad Belgia tahun depan? Kalian boleh tidak setuju sama pendapat ini, tapi Mimin memprediksi kalau Iran yang akan membuat Belgia pusing 7 keliling. Sebab dari rekam jejak di Piala Dunia, tim Meli kerap kali jadi batu sandungan bagi wakil benua biru. Saat edisi 2018, Iran menahan imbang Portugal 1-1. Sedangkan di edisi 2022, giliran Wales yang digasak 2-0. Ini tentu menjadi alarm bagi Belgia untuk tidak bersikap sepele dengan Iran. Apalagi mereka masih diperkuat oleh talenta terbaik Persia seperti Sardar Azmoun, Alireza Jahanbakhsh, dan Mehdi Taremi. Kenapa nggak milih Mesir aja, Min? Bukannya ada Mohamed Salah ya? Memang betul kalau The Egyptian King berpeluang besar masuk skuad. Tapi kelemahan Mesir adalah terlalu salah sentris alias sangat-sangat bergantung pada pemain pujaan Liverpool itu. Jadi jika Belgia berhasil mematikan kreativitasnya, ya Mesir dengan mudah dibuat bertekuk lutut. Kalau Selandia Baru gak perlu dibahas lah ya, cuma modal ngandelin Chris Wood yang sudah karatan.
All Whites sudah pasti jadi makanan empuk bagi barisan penyerang Belgia. Bila dibandingkan dengan Meksiko dan Kanada, Amerika Serikat adalah tuan rumah yang punya takdir lebih baik soal undian grup. Stars and Stripes mendapat tempat yang nyaman di grup D bersama Paraguay, Australia, dan pemenang playoff zona Eropa antara Slovakia, Kosovo, Rumania, atau Turki. Banyak media di Amerika yang memberitakan kalau ini adalah kesempatan yang baik untuk melaju lebih jauh. Sebab hanya wakil Eropa saja yang bisa menghalangi Christian Pulisic dan rekannya. Ambil contoh kalau yang lolos itu Turki. Secara head-to-head, Amerika pernah kalah 2 kali dari 5 pertemuan sebelumnya. Bahkan di pertemuan terakhir pada Juni lalu, Turki menang 1-2. Bagaimana dengan Australia dan Paraguay? Memang keduanya sama-sama pernah menjejak Piala Dunia sebelumnya. Namun Amerika diprediksi bisa menang dengan gagah atas mereka. Itu karena Australia dan Paraguay pernah diatasi saat uji coba Oktober dan November lalu. Ini menjadi keyakinan bahwa Amerika sudah punya kunci untuk menghentikan kedua negara tersebut. Kalau berhasil lolos dari grup di hadapan rakyat sendiri, peluang Amerika untuk menyamai pencapaian tertinggi, yakni perempat final bukan tak mungkin akan terjadi. Dan bagi Mauricio Pochettino, ia bisa membuktikan kalau dirinya adalah pelatih yang tepat menukangi Amerika.